Halo Aries, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading pesan semesta buat kamu di bulan Desember. Tapi ingat, gak resonat untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Aries. Ambil aja dari segi nilai positifnya. Buang selebihnya, bijaksana menyikapi ya. Kalau kamu buat personal reading, konseling ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini ya. Aries, pesan semesta buat kamu di Desember. Oke, di sini ada Ten of Swords. Ten of Swords ini bicara tentang pengkhianatan ya. Mungkin kemarin-kamarin kamu habis dikhianati seseorang, hubungan berakhir dengan sangat menyakitkan yang kamu rasakan ya. It's okay, kamu bisa bangkit di sini ya. Seperti itu. Meskipun di sini aku lihat juga ada kesulitannya di dalam dirinya kamu, karena selain adanya pengkhianatan, di sini juga sepertinya ada yang merasa apa ya? Kayak orang-orang di sekitar kamu itu nggak baik gitu loh, banyak yang ngomongin di belakang kamu ya, banyak yang nggak support lah di lingkungan tersebut gitu ya. Karena di sini ya kamu itu udah merasa sakit ya, udah merasa kecewa, tapi orang sekitar kamu juga ternyata bukan orang-orang yang baik gitu ya. Yang kamu pikir baik ya, yang kamu pikir di depan kamu seolah-olah support kamu, dukung kamu, ternyata enggak gitu. Di belakang kamu dia suka ngomongin kamu, bicarain kamu, gosip atau gibah ya, atau bahkan mungkin ada beberapa yang difitnah juga di sini gitu. Dan ini sangat menyakitkan untuk kamu rasakan gitu ya. Gak masalah, kamu akan bisa bangkit dan menjadi seseorang yang berbeda. Jangan menyerah dengan situasi dan kondisi kamu ya, gitu. Karena ini memang saatnya untuk mengakhiri segala kepedihan yang kamu rasakan, yang gak hanya dari hubungan tapi juga dari orang-orang sekitar kamu yang kamu tahu itu gak baik untuk kamu gitu. Jadi kamu harus bisa cut off gitu loh, istilahnya tuh gitu. Kamu harus bisa di sini meninggalkan orang-orang yang seperti itu gitu, baik di depan tapi di belakang seperti itu gitu. Dan saatnya untuk bangkit, memulai sesuatu yang baru gitu, merubah cara hidup gitu loh, istilahnya tuh gitu. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Ada Ace of Swords kan? Di sini juga ada Ace of Swords ya, as pedang di sini ya. Nah, di sini ada angka 1. Angka 10, angka 1 ya, jadi kayak ada sesuatu yang memang harus kamu akhiri gitu, dan kamu harus memulai sesuatu yang baru, kehidupan yang baru. Di sini lebih jelas gitu loh ya, lebih jelas. Dan juga as ya, satu pedang itu menandakan bahwa kejujuran. Nah, kamu harus hidup lebih jujur, lebih tulus gitu ya. Orang-orang yang tidak sejalan dengan kamu, yang tidak selaras dengan tujuan kamu, ya udah cut off, tinggalkan gitu loh. Ya, mulai kehidupan baru di sini dengan ide baru atau pola kamu yang baru, pemikiran baru, kejelasan ya tentang tujuan kamu juga jelas gitu ya. Kalau di dalam hubungan, tujuan kamu adalah orang-orang yang selaras dengan kamu, orang-orang yang punya visi atau misi ya dengan kamu. Tujuan ya, maksudnya tujuan ini gini, yang kamu inginkan adalah orang-orang yang memberikan rasa damai atau tenang gitu ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus. Nah, itu kan juga tujuan ya, satu tujuan. Nah, makanya kami juga harus cari orang-orang yang seperti itu juga gitu loh. Jangan orang yang pakai topeng gitu ya, baik di depan kamu tapi di belakang nusuk gitu ya, baik di depan kamu tapi di belakang kamu bicarain kamu, ngomongin kamu. Nah, itu kan bukan orang yang jujur gitu ya, bukan orang yang tulus gitu ya, seperti itu. Makanya di sini kamu juga harus tegas gitu ya terhadap pilihan kamu, dan harus berani untuk memegang kata-kata kamu itu ya. Kejujuran itu kayak harus ditegakkan gitu loh ya. Jadi kayak kamu hidup dengan jujur ya, kamu harus mulai dari diri kamu juga gitu loh. Oke. Makanya singkirkan hal-hal yang tidak selaras dengan kamu, yang tidak sejalan dengan kamu. Kemudian juga aku ngerasa di sini untuk beberapa orang akan bisa keluar ya dari situasi yang kurang mengenakan, yang sempat
kemarin-kemarin kamu ngerasa stuck, yang kemarin-kemarin kamu sempat ngerasa kayak dihajar habis-habisan, dan kamu berjuang untuk bangkit, kamu berjuang untuk bisa melihat hal positif lagi gitu ya, untuk bisa semangat lagi istilahnya. Nah, di sini kamu bisa keluar, akhirnya bisa menerobos itu semua gitu, halangan ataupun tantangan di dalam kehidupan kamu berhasil melewati itu. Seperti itu. Dan ada yang di sini kamu mendapatkan pekerjaan baru ya, ini kesempatan, bisa hubungan baru, bisa pekerjaan baru, apapun itu ya. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Kemudian kita lihat lagi. Tuh, di sini juga ada Seven of Cups ya. Banyak pilihan, banyak kesempatan, banyak peluang di sini. Entah di cinta, entah di pekerjaan, seperti itu. Ya, setelah kamu berhasil melewati hal-hal yang kurang mengenakan, karena di sini juga ada Ace of Swords ya, tentang kesempatan ya, kesempatan baru atau awal baru buat kamu, dan di sini banyak peluang kesempatan gitu. Sampai kamu tuh bingung harus pilih yang mana gitu ya, mungkin ada beberapa pilihan di sini. Kemudian lagi kita lihat ada itu kan di sini kayak sempat kemarin-kemarin kamu berjuang ya, akhirnya kamu bisa menang di sini. Oke. Dan seperti yang pulang tadi juga ya, untuk beberapa orang di sini hati-hati dengan yang namanya gosip ya di sini. Hati-hati yang dengan namanya orang yang memanfaatkan kamu, manipulasi gitu ya, banyak trik, banyak intrik gitu ya, pakai topeng di sini ya. Hati-hati dengan orang-orang tersebut gitu, karena Five of Swords ini juga menandakan konflik ya. Kamu kalau misalkan ada orang yang ngefitnah atau apapun itu ya, yang ngejelek-jelekin kamu di belakang, itu tuh nggak usah diladenin ya, lebih baik pergi aja gitu, nggak usah menjelaskan, nggak usah mencari pembenaran gitu ya, abaikan aja gitu, biarkan dia menang, tapi kemenangan dia itu nggak berharga gitu, nggak ada artinya gitu, kemenangan yang sia-sia nanti yang akan dia dapatkan gitu. Lebih baik dihindari orang-orang seperti ini, nggak usah lagi berada di hadapan mereka atau di circle atau di lingkungan mereka gitu, abaikan aja gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Dari oracle-nya, you're ready, kamu siap. Ada Ace of Swords di sini. Jadi memang kamu memang sepertinya siap ya untuk menyambut hal-hal baru. Kamu udah siap untuk memulai sesuatu yang baru atau kehidupan baru ya, bahkan di sini siap untuk menerobos ya segala halangan atau rintangan atau tantangan yang ada di depan sana gitu. Dan seperti yang pulang tadi juga ya, yang sempat kemarin-kemarin ngerasa kurang enak gitu ya, habis merasa gak menyenangkan dalam hidup, atau kayak berjuang untuk keluar dari situasi yang sulit gitu ya. Aku rasa kamu kayaknya udah bisa ya untuk memulai sesuatu. Jadi kayak energi beratnya itu udah lewat gitu loh. Karena you ready ini kayak kamu siap untuk menerima berkah yang datang gitu loh, diibaratkan tuh kayak gitu. Ya, udah clear gitu loh. Walaupun mungkin masih kadang-kadang masih ada ya sedikit-dikit keingat, sedikit-dikit galau gitu ya. Tapi nggak masalah gitu loh. Ya itu udah kayak udah lebih ringan gitu, nggak berat gitu. Makanya kayak udah siap untuk menerima berkahnya di sini. Berkahnya apa ya? Kamu yang akan tahu sendiri di sini gitu. Yang jelas di sini aku rasa kayak ada sesuatu gitu yang akan kamu terima di sini. Kemudian di sini ada trust. Ya, jadi kayak kamu siap untuk sebuah pengalaman baru gitu loh. Karena pengalaman masa lalu kamu tuh kayak membawa kamu ke momen saat ini gitu. Kamu udah belajar bertumbuh secara spiritual dalam banyak hal ya, dalam melewati itu ya, menghealing semua itu gitu. Jadi kayak udah nggak ada yang perlu dilakukan lagi ya, dan siap untuk melangkah maju gitu. Oke, namun juga kamu harus mengutamakan diri kamu sendiri.
saatnya melakukan sesuatu yang benar untuk diri kamu gitu. Di sini ada Ace of Swords, melakukan sesuatu yang benar untuk diri kamu, hidup dengan kejujuran, kebenaran tentang diri kamu, kebenaran apapun gitu loh. Di sini ya, hidup dengan hidup yang benar bagi kamu gitu loh ya, menurut kamu tuh yang benar, melangkah ke tujuan kamu ya. Bisa juga di sini melangkah ke tujuan kamu, visi ke depan kamu gitu ya. Ya ini berkah juga, ngelihatnya tuh kayak siap menerima satu berkah atau anugerah gitu loh, tapi aku nggak tahu apa di sini ya. Nanti kamu yang tahu sendiri ya, entah ini berkahnya dalam hal cinta atau keuangan, materi, karir, impian, apapun itu ya, sesuaikan aja. Kemudian di sini juga ada trust ya. Trust ini tentang kepercayaan atau keyakinan. Untuk beberapa orang kamu diminta untuk percaya dan yakin ya. Karena di sini aku juga ngerasa ada yang memang ke depan itu kayak nggak jelas gitu loh menurut kamu. Biasanya ya orang ingin melanjutkan hidup gitu ya, dari fase mengakhiri kehidupan lama masuk ke kehidupan baru. Itu kayak kedepannya itu ngerasa nggak pasti gitu loh. Nah ini kayak kamu itu kayak diminta untuk tidak perlu memikirkan ke depan yang jauh gitu loh. Jadi kayak percayai aja apa yang kamu inginkan itu bisa kamu dapat gitu loh. Jadi kamu nggak perlu tahu hasil akhirnya gimana ke depannya gitu, kamu nggak perlu tahu ya. Yang jelas kamu mulai dari saat ini, apa yang ingin kamu lakukan itu melangkah aja gitu loh. Mulai dari langkah-langkah kecil gitu yang bisa kamu lakukan saat ini gitu loh. Istilahnya seperti itu. Dan tentang impian kamu itu tuh kamu yakini aja gitu loh. Contoh nih, kamu ingin misalnya untuk beberapa orang, kalau kamu ini berkaitan dengan hubungan, mungkin kamu sempat menikah lalu bercerai dan kamu ada ketidakpastian dalam hal percintaan lagi, nah istilahnya gitu. Nah ini yakini aja gitu loh bahwa kamu akan bisa mendapatkan pasangan yang lebih gitu loh, tetap mendapatkan jodoh yang kamu inginkan atau kamu harapkan. Diyakini aja gitu loh ya, walaupun nggak tahu pasti siapa orangnya, kedepannya bagaimana kehidupannya, nah itu tuh nggak perlu gitu, yang penting dipercayai aja gitu. Biarkan itu tuh biarkan itu tuh apa ya istilahnya, terjadi sebagaimana mestinya gitu loh ya. Nggak perlu kamu tahu semuanya gitu loh ya, kamu nggak perlu terlalu penasaran dengan hal itu gitu loh. Yang penting kamu jalani saat ini, apa yang penting, apa yang perlu, istilahnya tuh gitu ya. Dan percayai, karena trust ini juga tentang kepercayaan ya. Bangun rasa percaya diri kamu. Kalau kamu misalkan ya, kamu kan ada rasa tidak percaya nih, nggak yakin, masih ada keraguan-raguan. Nah bangun aja itu dulu dalam diri kamu. Bangun rasa percaya diri kamu, healing dulu diri kamu, yakinkan diri kamu, buat diri kamu free ya, free, bebas atau merdeka dari hal-hal yang membelenggu hati dan perasaan kamu dulu gitu loh. Nggak perlu tahu kedepannya bagaimana tentang kehidupan percintaan kamu, itu nggak perlu gitu loh, istilahnya tuh gitu ya. Diyakini aja, dipercayai aja gitu ya. Tetap berdoa, tetap berharap gitu ya, dan diyakini hal itu bakal terjadi dan terwujud gitu. Dan lakukan apa yang bisa kamu lakuin saat ini ya, yang penting saat ini gitu. Kemudian kita lihat dari asmaranya. Ini bisa macam-macam ya, trust ini bisa di karir, pekerjaan, apapun juga. Yang jelas di sini kamu diminta untuk percaya, meyakini bahwa kamu bisa sukses. Nah istilahnya kayak gitu kalau di dalam pekerjaan atau karir. Lakukan sesuatu, mulai dari langkah kecil. Nggak perlu tahu hasilnya gimana ke depannya gitu. Yang penting kamu udah berusaha melakukan yang terbaik gitu. Wow, tuh kan. Untuk yang single, kamu akan bertemu dengan soulmate kamu. Yes, this is soulmate ya, dia adalah soulmate kamu. Oke, kamu akan bertemu dengan pasangan yang
map cocok buat kamu. Ya, soulmate ini biasanya energinya setara atau selaras. Support kamu, dukung kamu, memahami kamu, mengerti kamu, yang kamu inginkan. Makanya tadi gue bilang trust, percayai aja. Apa yang kamu maukan itu dapat kamu dapatkan gitu. Nggak perlu tahu kedepannya gimana gitu, percaya aja gitu. Oke, dan di sini yang single kamu akan bertemu soulmate-mu di sini. Dan mungkin dia akan bisa menjadi pasangan kamu ya, atau jodoh kamu gitu. Kemudian yang berpasangan, kita lihat. Soulmate itu energinya nggak berat, dia akan ringan ya, karena soulmate itu biasanya melengkapi, cocok gitu loh ya, saling memahami, mengerti gitu. Kemudian di sini ada trust, di sini ada trust lagi ya, di sini ada trust. Oke, untuk yang berpasangan ini aku rasa kayak kesalahpahaman ya dengan pasangan. Karena di sini situasi ini membutuhkan keyakinan ya. Kamu harus percaya dan yakin dengan pasangan kamu. Saling percaya ya. Kalau misalkan nih ada kesalahpahaman ya harus dijujurkan gitu loh. Harus dijelaskan biar tidak terjadi kesalahpahaman tersebut gitu. Oke. Dan untuk membangun kedekatan dengan pasangan itu apa sih yang perlu dilakukan? Komunikasi di sini, komunikasi yang jujur, yang jelas. Makanya tadi gue bilang ini juga berkaitan dengan kepercayaan ya, saling mempercayai gitu. Nah, untuk percaya itu kan biasanya kalau ada ketidakjelasan, ketidakjujuran ya itu kan harus dijujurkan, harus dijelaskan ya. Kesalahpahaman gitu ya, kecurigaan, nah istilahnya tuh gitu. Apa-apa yang di sini menjadi pemicu pertengkaran antara kamu dengan pasangan itu harus dijelaskan, dijujurkan gitu loh. Ya, harus berani untuk berkata jujur gitu. Oke, aku rasa di sini ada konflik ya antara kamu dengan pasangan gitu, karena ini melibatkan ketidakpercayaan gitu ya. Kayak udah nggak yakin lagi dengan pasangan, nggak percaya lagi dan sebagainya. Nah, ini perlu dibangun lagi kepercayaannya dengan pasangan. Harus jujur, harus terbuka ya. Karena hanya dengan jujur, dengan terbuka, aku rasa kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan ini bisa diatasi ya. Hubungan kamu justru akan semakin bagus di sini, semakin romantis gitu. Apalagi kalau ini ada kaitannya dengan mantan ya. Gitu, mungkin ada mantan di sini yang mengganggu hubungan kalian ya, atau menjadi pemicu hubungan kalian. Karena seperti yang aku bilang tadi juga ya, ada kesalahpahaman di sini. Gitu. Ada kesalahpahaman antara kamu dengan pasangan. Yang buat kamu dengan pasangan ini kayak tidak percaya gitu loh. Bisa pasangan kamu ini yang nggak percaya ya, kayak nggak percaya dengan pasangan kamu. Itu ya, bisa vice versa, bisa pasangan kamu nggak percaya sama kamu, bisa kamu yang nggak percaya sama pasangan gitu. Jadi ini pokoknya di sini yang jelas perlu adanya kejujuran atau penjelasan gitu loh, biar tidak jadi kesalahpahaman gitu. Karena hubungan yang sudah baik, terjalin dengan baik ya, jangan dipicu ya dengan hal-hal yang kecurigaan yang nggak jelas gitu ya. Apalagi ini berkaitan dengan mantan ya. Tapi mantan ini ya, maksudnya gini, mantan ini nggak harus dia itu masih terkoneksi dengan mantan gitu, enggak ya, atau kamu terkoneksi dengan mantan itu enggak. Tapi kadang-kadang ada yang dimana ini diada-adain gitu loh ya, kayak melibatkan mantan gitu ya. Maksudnya diada-adain ini gini, kadang-kadang kalau perempuan ya, misalkan ini kamu, kadang-kadang ya perempuan itu kadang-kadang mengungkit-ungkit mantan gitu loh ya, karena cemburu biasanya tuh gitu. Padahal ini udah nggak terjadi apa-apa ya antara pasangan dengan mantannya, bisa juga seperti itu gitu. Makanya di sini harus ditingkatkan lagi ya tentang rasa kepercayaan itu gitu. Kalau ada kesalahpahaman dijujurkan, kalau ada yang tidak jelas ya kamu harus jelaskan atau diperjelas gitu. Cari informasi, cari tahu dulu gitu. Oke, karena hubungan itu harus saling jujur, saling percaya, saling mengerti, saling memahami,
tidak ada yang disembunyikan. Nah, itu baru hubungan akan berjalan dengan bagus gitu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate. Terima kasih, sampai jumpa.